Ateisme di Jepang itu seperti ramen instan, punya rasa yang unik dan hasil dari perpindahan dari spiritualitas tradisional ke rasionalitas. Dan tebak apa? Ini punya dampak besar banget di cara orang Jepang berpikir zaman sekarang. Kak nyangko kan? Nah, ngomong-ngomong soal spiritualitas, Shinto itu ibarat agama asli Jepang yang penuh dengan roh-roh yang berkeliaran. Kepercayaan ini bikin kita bisa bersatu dengan alam, tanpa harus percaya sama satu Tuhan yang super-duper absolut. Santai aja, gak perlu ribet. Tapi tunggu dulu, dua kitab penting dalam Shinto, yaitu Kojiki dan Nihon Shoki, itu kayak novel fiksi yang bercerita tentang mitos penciptaan. Mereka mendefinisikan bagaimana Jepang tercipta. Dan kalau kamu nonton anime, bisa dibilang ini adalah episode pertama dari sejarah Jepang. Kita juga punya Amaterasu, Dewi Matahari dalam mitologi Shinto yang bukan cuma cantik, tapi juga nenek moyang dari Kaisar Jepang. Kisahnya bercerita tentang pentingnya cahaya dan keseimbangan, bikin kita semua berpikir, oh, berarti sinar matahari itu vital? Ya. Dan ada juga Susanoo, sang dewa badai, yang berani dan cerdik. Dia terkenal berkat kemenangannya melawan ular raksasa Yamata no Orochi. Dari sini kita belajar bahwa keberanian dalam tradisi Shinto itu bukan cuma ungkapan, tapi juga aksi nyata. Keren kan? Jangan lupa 3 pusaka suci Shinto, pedang Kusanagi, cermin Yata no Kagami, dan permata Yasakani Nagatama. Ini semua seperti aksesori yang punya kekuatan magis, melambangkan kekuasaan dan makna spiritual. Jadi, jangan sepelekan kekuasaan dan spiritualitas, ya. Berbicara tentang ketegangan, kita punya klan Soga dan klan Mononobe yang jadi contoh nyata antara modernitas dan tradisi di Jepang. Klan Soga mendukung penyebaran Buddha, sementara klan Mononobe bilang, "No way, bro," dan menolak. Drama keluarga tingkat tinggi, ya. Pengaruh budaya dari Cina dan Korea lewat Buddha bikin Jepang kenal sama kanji, yang akhirnya jadi wahana tulis-tulis yang bikin kita pusing, tapi juga keren. Kanji ini jadi dasar sistem tulisan Jepang yang unik, dan bikin kita semua pengen belajar membaca dengan cepat. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami perubahan sosial yang bikin hubungan antara negara dan agama berubah drastis. Kekaisaran Jepang kehilangan status religiusnya, dan semangat reformasi baru datang, kayak episode baru di anime yang bikin kita terus penasaran. Sekularisasi di Jepang makin bikin jarak antara masyarakat dan agama formal. Generasi pasca perang lebih fokus pada ekonomi dan budaya pop, kayak nonton anime atau main game. Ini semua bikin identitas nasional Jepang jadi lebih unik dan catchy. Ajaran Zen, yang muncul dari Buddhisme Mahayana, adalah cara meditasi yang bikin kita bisa mencapai pencerahan. Ini jadi tren banget bagi generasi muda yang pengen cari makna hidup di luar agama tradisional. Meditasi ala Zen, siapa yang mau coba? Masyarakat Jepang itu punya tingkat ateisme yang tinggi, tapi ini lebih ke arah apateisme, alias gak peduli terhadap agama. Agama dianggap tradisi, bukan komitmen teologis, dan perayaan agama tetap berjalan. Jadi, meski mereka terlihat santai, tetap ada sisi seru dalam tradisi mereka.